download. Prom, ada prom Pak itu, jangan gini, jangan pakai itu, pakai klik kanan, open with, edit, nah, lebih enak. Oke, naik ke atas, jangan yang itu jangan dibuat, itu buat bikin glossary, daftar pustaka segala macam. Ambil yang bawahnya, ambil. Oke, sampai situ, klik kanan, copy, paste. Ini termasuk bikin skripsi ya. Oke, ini minta maaf karena alirannya open source. Jangan mention Microsoft, jangan pakai Google, pakai open source gitu. Ya, supaya kita tidak dijajar. Ya, bukunya diganti. Nah ini gunakan outline atas dokumen itu. Nah itu diganti jadi risk management. Oke, risk management. Tadi judulnya apa? Bikin risk management doang. Udah. Ini diambil. Ini perhatiin kalimat paling bawah adalah expand bab berikut. Artinya nanti bab satu kita taruh, bab dua kita taruh, bab tiga kita taruh. Di situ ya. Ambil, klik kanan, copy, paste. Itu di ask anything di paste di situ aja. Enggak di prompt aja di prompt. Oke. Sekarang ambil salah satu bab 10 aja tuh, bab 10 contoh aja biar bab 10 itu bab 10 ambil terus sampai harus ke bab 10. Oke, bab 10 diambil. B-nya ya, terus kita gak mau sih. Ambil dari bawah, berarti jangan sampai lampiran. Nah, situ ambil ke atas. Iya. Ya, oke, klik kanan copy. Oke, enter di situ, master. Kirim send. Udah, babnya. Makanya bab 1, 2, 3 masuk. Cepat, sejam bisa. Asli selesai. Tapi kuncinya rahasianya adalah upload buku referensi. Nah, tugas Anda adalah minta sama Pak Yan supaya perusahaan digitalnya bisa diakses. Pak Yan bisa terus. Tapi bukan yang ada di Pak Yan, buku-bukunya lebih ke arah AI, cyber security. Di saya di rumah semua jurusan ada. Jadi kedokteran ada, ekonomi ada, komunikasi ada, semua jurusan ada. Totalnya sekitar 8 tera sih. Cuma jujur sekarang lagi beli hadis susah banget. Saya lagi mesin hadis nggak berdapat. Jadi tukang toko-toko hadis nggak mau jualan hadis. Ini beres ya, coba lihat hasilnya. Ini udah jadi. Oke. Masih berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oke. Sekarang 10 menit. Ini buku beres ya. Sekarang kalau kita, yang penting bukan tulis buku Pak. Yang susah adalah kalau kita punya data, bikin paper jurnal, gitu ya. Jadi Anda harus punya data. Data nggak bisa dibikin pakai AI, nggak bisa. AI itu bohong. Jadi jangan pernah berharap kita bikin data pakai AI. Jadi kita harus penelitian, mendapati data segala macam, data itu yang bisa kita analisa dan itu bisa bikin deskripsi, paper jurnal dan sebagainya. Sekarang masuk ke ini explore lagi. Oke. Masuk ke orange ya, ini orange. Oke, saya harus cerita dulu sedikit tentang orange. Kalau buat anda yang masih, jadi awalnya saya masuk AI itu masuknya dari dunia IoT, dari dunia pengukuran. Saya bikin transistor, saya ukur transistornya, bikin jadi model. Nah, dari situ saya mulai belajar statistik, modeling, ujungnya jadi machine learning, sekarang jadi AI. Sebetulnya gitu urutannya. Jadi untuk sampai ke AI, sebetulnya kita harus menguasai modeling, machine learning dan sebagainya. Oke, ini saya kasih contoh. Di sini ada file, kita dibuka aja. Ini dibuka.
Ini file, saya dapat file ini dari teman-teman Kementerian UMKM sama Koperasi. Oke, ini filenya biasa aja kan? Ada provinsi, ada kabupaten, kecamatan, kelurahan, ada modal, ada macam-macam di modalnya. Ada status pengusaha, ada pendidikan pengusaha, ada, nah ini namanya data. Yang sebelah sana ada metode pemasaran, ada penggunaan teknologi, ada yang pakai teknologi, ada yang enggak. Ada lagi omset, penghasilan. Oke, sekarang gue nanya sama moderator ya, kita tanya moderator. Moderator kan, bisa kita pengen pakai data ini untuk bikin paper jurnal, untuk bikin skripsi. Pertanyaan kita sebagai peneliti, sebagai mahasiswa untuk bikin paper jurnal, pertanyaannya adalah ada novelty tidak di data ini? Ada sesuatu yang baru dari data ini, gitu kan? Silakan dia bertanya dulu, saya kasih waktu 3 detik. Ada sesuatu yang baru nggak di sini? Bagus. Oh iya, mau dimakan dulu. Mesti nggak mau? Ada sesuatu yang baru nggak? Iya. Nggak ada yang baru ya? Nggak ada. Yang baru ya? Jadi data ini nggak bisa buat paper jurnal, gitu kan? Sekarang kita kembali. Teknik kembali ini, teknik kembali. Ini data, berarti namanya UMKM Sampel Kota Bekasi XLS. Terus ya? Kita mau bikin paper jurnal, kita pengen bikin skripsi dengan data yang kita punya ini. Ini jujur, datanya ada 1000 UMKM di Bekasi. Oke, kita akan bikin paper jurnal. Betul. Ini nggak usah ditutupi, nggak apa-apa. Oke, new chat, upload datanya. Nggak boleh sembarangan sebetulnya, tapi data ini data sampel, nggak apa-apa, gue upload beberapa minggu. Nah, kita upload ya, upload. Ini upload nih, ada 1000 UMKM di Kota Bekasi. Oke. Ini targetnya kita bikin paper jurnal. Jadi saya kasih tahu dulu ya, bikin paper jurnal Q1. Nanya dulu ke profesor ya. Profesor ya. Buat paper jurnal Q1 butuh waktu berapa lama? Nulisnya 1 bulan lah ya, 2-3. Kalau level profesional mungkin 2 minggu. Kalau yang belum pengalaman 1 bulan 2 bulan gitu ya. Kalau mahasiswa umum bisa setengah tahun kali ya. 1 semester. Saya ini bikin supaya Anda bisa bikin paper jurnal Q1 dalam waktu 1 minggu. Jangan mengalah sama dekan dulu. 1 minggu. Caranya gimana? Bikin paper jurnal kan butuh novelty-nya apa? Ya super, tulis di sini. Novelty apa yang ada di data yang saya attach, yang saya upload, itu aja. Enter, beres. Dapat novelty itu dibangkan pakai pro macam-macam. Kalau mau baca tekniknya nanti ada di dalam s.id/books. Ada buku teknik menulis jurnal dibantu AI aja, gratis, nggak usah bayar. Bayarnya apa? Habis sholat orang tua. Selama seumur hidup lo 5 hari sekali, mahal. Ini perhatiin dia mulai baca nih. Kalau tadi merasa tidak ada yang baru lagi di situ, kita lihat ada sesuatu yang baru nggak? Oke, salah. Kalimatnya promnya agak salah sih sebenarnya tadi. Harusnya saya promnya ada novelty yang baru untuk paper jurnal Q1. Itu harusnya promnya. Tapi udahlah. Tapi dia akan ngomong yang baru juga. Sorry ya, ada yang baru. Tapi nggak tahu. Kalau jujur ya, kalau kita lihat data, biasanya seringkali kita nggak tahu sesuatu yang baru, novelty-nya nggak kelihatan. Tapi kalau sudah memakai AI, dia akan lihat. Nanti diprompt lagi metode apa buat mengeksplorasi data novelty tadi. Keluar metodenya keluar. Tolong dibikin grafiknya, keluar grafiknya. Tapi itu harus dikerjain juga secara manual ya. Jadi kita nggak bisa bikin paper jurnal 100% mengandalkan AI, nggak bisa. Jadi kita prompt, kita jadi prosesnya, novelty-nya,
proses nyari sesuatu yang barunya dibantu ya cepat. Saya rata-rata bikin paper jurnal seminggu. Ada beberapa mahasiswa di TTS masuknya Sinta 2 bahasa Inggris pakai ya. Tapi dia juga coding juga ya, jadi bisa jadi. Jadi 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya udah, katanya jadi ya. Tadi tunggu keluar kan. Oh, keluar. Ya, nanti ada sama seperti nomor 1, buahin 2, buahin 3, buahin 4. Nah, kalau mau aman, kita masukin dalam satu paper jurnal. Kalau mau aman, satu paper jurnal jangan cuma 1 novelty. Kalau mau aman, satu paper jurnal sekitar 3-4 novelty. Tapi kalau aman banget buat Q1, semuanya masukin udah 7 nih. 7, ada lagi yang tadi nggak? 7 novelty masukin semua. Kemungkinan besar paper jurnal kita akan diterima. Dan harus jago sih kalau nulis. Saya waktu itu masuk ke Q2 di Korea. Jadi gini ceritanya, kita harus ngerti psikologi si reviewer jurnal juga. Seringkali jadi gini, dunia juga pengen tahu apa yang terjadi di Indonesia. Nah ini saya masukin paper jurnal tentang pertandingan hackingnya Indonesia. Kebetulan di kampus kemarin waktu itu kita bikin pertandingan hacking. Udah gitu, suruh kita buka kesempatannya buat seluruh Indonesia pertandingan hackingnya untuk 18 tahun ke bawah. Maksudnya SMA, SMK, 18 tahun ke bawah. Konsekuensi yang terjadi 18 tahun ke bawah, kita nyebar seluruh Indonesia pakai web. Kita kasih workshop online free, begitu pertandingan hacking free. Semuanya data, semuanya nulis dari sekolah mana, dari kota mana. Akibatnya apa yang terjadi? Saya dapetin peta hackernya Indonesia dari mana saja. Waktu bikin paper jurnal, di dalam paper jurnalnya saya bikin peta Indonesia dikasih gambar hacker yang konsentrasi hacker paling banyak di mana, gitu. Terima langsung Q2 Korea dengan mudah masukin, seminggu langsung tembus. Jadi harus ada dikit. Sekarang pertanyaannya ke moderator, yang siap. Hacker Indonesia dari mana paling banyak? Bukan lupa kan pasti, bukan lupa ahli surga soalnya. Ahli surga. Bocoran? Bocor halusnya nggak ada kan? Jawab apa? Jawab di Malang. Oh Malang. Yang paling besar hacker Indonesia dari Malang. Malang. Ada di situ ternyata. Itu ya. Oke, mudah-mudahan ini udah waktu habis kayaknya. Habis ya? Habis. Oke, ya bisa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tolong di-download itu semua s.id. Oh, masukin itu lagi. Masukin mana tadi? Mana? Iya. Iya. Nah ini. Tolong di foto ini. Yang penting adalah s.id/OWP books. Silakan download buku-bukunya. Dari situ nanti Anda bisa pinter lah. Terima kasih. Bila kita balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berkenan awal. Ini saya dulu kan ini yang jauh. Jangan yang mau juga ya. Ini saya jelasin dong tentang bagaimana menggunakan segala macam. Nah, ini masalah pengen tahu gimana critical thinking-nya supaya kan ini perlu ada kalimat-kalimat yang apa? Keyword-nya, itu bikinnya gimana? Mau saya dulu, mau si Jack dulu. Jack dulu ya. Ada parah lu anak kayak gimana? Ini versi Ono ya. Ono nggak sekolah AI. Yang sekolah AI itu curang. Versi saya gini ya. Satu, jam terbang pengalaman itu akan memudahkan kita buat bikin prompt. Nah, buat yang masih muda-muda ya harus banyak menderita, banyak baca buku, kerja yang benar, nanti
kebayang kalau untuk ini saya butuh apa aja. Nah, apa aja yang tadi harus semuanya dimasukin dalam bentuk kata-kata di prompt. Seringkali kita berasumsi AI-nya akan mengerti apa yang kita mau, AI akan mengerti apa-apa. Lalu dia awalnya harus. Dan jangan pernah langsung percaya apa yang ditulis sama AI. AI suka salah banget. Jadi pas keluar baca lagi, ini nggak mungkin, ini salah. Kita harus ganti promptnya. Nah itu orang seringkali langsung percaya. Jadi batasan kita baca lagi dulu gitu ya. Tapi jam terbang kita akan lebih banget sih. Jadi saya sama teman-teman dosen yang lain seringkali beda banget promptnya antara saya sama dosen yang muda-muda ya. Dosen muda biasanya promptnya sederhana banget. Karena saya hidupnya sudah sengsara, banyak sekali kesusahan yang pernah saya lewatin, promptnya lain banget. Itu akan beda. Jadi beda juga. Beda banget. Jadi apa kita sering ngobrol Sering hidup sengsara dah. Oke, Ada kabar aja. tambahan mungkin Sama, kurang lebih sama. oke. Ya, jadi tadi ketika ini itu Pak ya. Critical thinking dari situ kita akan semakin kritis, makin kita bisa melihat celahnya makin tajam karena pengalaman sengsaranya kita tadi. Jadi lebih tahu apa kesulitan yang mana dulu baru bisa tahu ya. Iya. Kalau enggak kita nggak ada masalah. Terus gimana menjaga keseimbangannya? Bagaimana kita kemampuan teknis itu jadi etika? Etik tadi kan kau bilang wah ini maka nih, wah ini sulitnya. Itu gimana tuh untuk mengetahui supaya kita aman kalau Oke. Sebenarnya inilah. Iya. Kalau kita akan merugikan orang lain, itu kita akan bablas etik. Oke. Kalau kita positif, aman. Itu aja sih, positif negatif doang. Oke. Itu kan ada ya insting di kita. Kita akan mencelakakan orang lain apa enggak? Ya udah, remnya ada di situ. Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya Pak. Ini jawabannya aku udah berbeda aja. Iya. Kita bukan ya, kita akan memberikan offline ya, dan ya, 3 dari panitia. Oh itu udah ada yang mau nanya. Ya, silakan duduk. Belakang juga udah ada itu. Satu depan. Oh sini juga ada. Silakan Yang sebelah sini kayaknya ganas ya. ya benar. Ya, yang sama namanya sebutkan nama Pak Joko. Ya, ya. Wah, belakang tuh semangat tuh udah ngaku terus sampai ada Ya, ya. Ada iya. Yang mana orang kemarin? Ya, kita buka pembelajarannya. Oke, cukup ya, sudah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Bunga Jura dari semester 6. 6, oke. Nama siapa? Bunga Jura. Di sini saya ingin bertanya, dari semua materi yang sudah Bapak paparkan di seminar ini, Bapak kan menggunakan checklist dari saya lihat. Menggunakan Checklist. ChatGPT Plus. Oh, ChatGPT Plus. Oke. Nah, jika kondisinya seperti kami nih, mahasiswa yang budgetnya yang kurang memadai, yang pas-pasan nih, untuk membeli ChatGPT Plus dan lain-lain, pastinya kan bakal jadi pertimbangan khusus nih ya Pak. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan, berikan kita nih yang mahasiswa yang budgetnya kurang atau tidak memadai, berikan kita saran AI yang lebih efektif ketika kita menggunakan premium, ketika kita tidak menggunakan GPT yang premium Iya, ya, paham. untuk membuat jurnal ataupun buku. Oke. Jadi gini, ini saya jawab cepat aja ya. Ini minta maaf tadi saya pakainya ChatGPT yang plus, saya bayar $20 sebulan, curang.
kalau buat Anda, sebenarnya gini cara berpikirnya. AI itu bisa kurang kalau kita bisa bikin sendiri. Oke, coba masuk ke masuk di jalan daripada kompos PS, kompos sama kayak minus, kompos PS. Oke, jalan buka browser. Ini ada AI-nya loh. Kalau waktu yang sempit saya nggak bisa ngasih lihat. Tapi di komputer saya ada AI-nya masuk localhost. Nah, ini perhatiin alamatnya. Localhost titik 230 ada di mana AI-nya? Ada di laptop saya. Kita bisa bikin AI lokal sendiri di laptop sendiri, di komputer sendiri bisa bikin. Ini AI-nya lokal. Kita bisa nanya macam-macam di sini sebetulnya. Terus kita bisa bikin pinter AI lokalnya masuk ke itu workspace klik. Itu ada knowledge. Kita bisa upload file-file ya harusnya PDF dimodifikasi ya. Bisa masukin yang kita butuhin masuk sini. Konsekuensinya nggak pakai duit. Itu. Jadi bisa sampai level itu. Minta maaf tadi saya makainya ChatGPT ya. Soalnya biar ada tapi sebetulnya kalau waktunya panjang, saya pengen ngasih lihat gimana caranya bikin AI sendiri. Dan jujur, yang ini banyak dicari orang. Perusahaan-perusahaan di Indonesia nyari semua ini. Ini saya kasih gambaran aja ya. Kemarin ngobrol sama teman-teman di Utama Karya. Utama Karya perusahaan BUMN kayaknya ya. Nah, dia bikin AI buat jawab chatbot. Jadi chat, orang nanya lewat chat, dijawab AI. Kesalahan fatalnya adalah dia pakai ChatGPT. Tahu bayar berapa sebulan? 50 juta bayar ChatGPT. Buat bikin layanan chatbot seperti itu. Kalau buka yang 567, oke, localhost 567, masuk ke bawah di WA-Rec. Ini saya bikin chatbot buat Wi-Fi. Saya bikin chatbot buat WhatsApp sendiri. Ini AI-nya di bawah ada lama. Udah gitu di bawahnya itu buat knowledge lokalnya. Jadi semua informasi lokal saya masuk di bawah sini. Nah itu ada webhook, itu dapetin WhatsApp masuk ke webhook. Udah gitu masuk ke AI agent, dia akan nanya ke AI-nya. Nanti jawabannya dikirim lagi ke Wi-Fi lewat HTTP request. Bayarnya berapa? No. Bayar pulsa lah. Pulsanya berapa? Kita bisa bikin sampai minta maaf tadi waktunya sulit banget. Jadi saya makanya ChatGPT doang. Jadi kita bisa sampai level ini sebetulnya. Harapannya sih Anda, karena Anda lulusan informatika, bikin ini bisa. Duitnya 3 digit kalau bikin. Beres ya? Sorry, tadi saya pakai ChatGPT soalnya habis mungkin. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, beres. Pertanyaan aja. Pertanyaan kedua. Udah kan di belakangnya. Iya. Harusnya foto dulu kan dia. Enggak, ini penanya sama orang tuh. Oh, nggak usah. Ya, udah. Oh, anaknya cewek. Oh, Anaknya ada sudah dasar. siapa namanya? Ya, namanya. Perkenalkan aku dari Sekolah, saya dari Presiden. Pada tema seminar kita diajak menjadi talenta digital yang tidak hanya mampu menggunakan AI, Pelan-pelan ngomongnya. tapi juga memiliki disiplin, profesional, dan kemampuan berpikir kritis. Ya, oke. Pertanyaan saya, menurut Bapak Insinyur Ono Eukurdo, apakah tantangan terbesar mahasiswa teknik informatika di era AI saat ini adalah menguasai teknologinya, atau justru pertahanan kemampuan berpikir kritis, etika, dan integritas ketika pada proses dapat dilakukan secara instan oleh AI, dan bagaimana kami mengharuskan mempersiapkan diri agar menjadi talenta digital yang benar-benar siap menghadapi masa depan. Oke. Saya jadi gini, berpikir kritis, etika dan sebagainya
harus dimengerti, diresapi oleh semua mahasiswa, bukan cuma informatika. Jadi ekonomi semuanya harus ngerti yang tadi. Oke. Cuman Anda sebagai jurusan informatika, dulunya ada di ekonominya. Jadi kalau kita bisa bikin ini ada bukunya nih. Kalau bisa bikin seperti yang ada di layar ini, saya kasih dulu ya, ini kerjaan seperti ini 3 digit. Wah, saya tahu bikin AI seperti ini butuh waktu berapa lama? Coba 30 menit, tapi ngedownload modelnya butuh waktu sekitar beberapa jam download modelnya. Yang susah bukan itu. Yang susah adalah bikin paper ini masuk ke ini modelnya, itu masuk lagi. Itu ada yang sebelah kiri yang knowledge. Ini knowledge. Kita harus upload ke sebelah kanan. Jangan salah balik. Itu klik dulu masuk ke, nah itu ada upload file sana. Klik. Nah ini itu kita upload file supaya si AI kita pintar. Yang pertama adalah bikin file buat AI-nya pintar. Ini lah asli, ini buatan. Dan ini hampir seluruh Indonesia nggak mau tahu caranya. Caranya diterangin ini. Jadi ada buku-buku saya, coba lihat yang itu bikin korpus. Dia udah tahu saya, dia tahu caranya kayak gimana. Yang buat korpusnya itu klik. Ini contoh salah satu bukunya. Membuat ini kalimatnya nggak ada tulisan AI ya. Korpus dulu klik. AI-nya nggak ada tulisannya kan? Kuncinya ada di sini salah satu. Bukunya ada dilepasin. Itu ini buatan bikinnya asli ini lama. Bukunya ada di sini. Terus ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar supaya bisa dapat rezeki dari yang ya, silakan mau lagi. Ini kayaknya banyak banget ya. Seru. Sekarang ini yang mana? Oh, Ya, silakan. oh, 2 lagi. Silakan. Pagi Pak, saya Muhammad Ibnu Pradana dari jurusan Teknik Informatika semester 4. Pertanyaan saya itu tadi kan Bapak membahas tentang AI buat bantu nulis skripsi ataupun web jurnal. Oke. Saya kan sebagai mahasiswa itu sudah terbiasa memakai tools tersebut. Ya. Nah, tapi untuk karya ilmiah, batas etis yang ideal itu sebenarnya di mana ya Pak? Dan sejauh mana kita boleh memanfaatkannya AI, misalnya membuat parafrase, memperbaiki grammar ataupun menyusun outline tanpa membuat kita kehilangan original jelas dan critical thinking yang nanti kita bisa mempertanggungjawabkannya pada saat sidang ataupun presentasi ke dosen. Ini cara berpikirnya. Kalau data kita bukan nyolong data orang, terus kalau tulisannya kita pakai buat bukan plagiat, jadi plagiat nggak ada, terus nyolong nggak ada, pokoknya etika itu tidak dilanggar, aman-aman aja. AI itu cuma kayak mesin ketik, tapi pinter, dia bisa bikin kata-kata. Tapi datanya kita semua nggak ada masalah. Jadi tetap originalitasnya ada di kita. Kan kita pakai pro, kita kasih minuman. Kayak kita minta tolong lupa ketik, tolong ketikin kalimatnya gini. Kalau sekarang kalimatnya cuma gini, tolong ketikin hasil penelitian bahas tentang ini. Kalimatnya dia yang bikin. Bedanya di situ aja. Tapi semuanya data kita. Jadi kita nggak melakukan apa-apa sih sebetulnya. Terus ya. Oke. Ya. Kalau itu jawab cepat ya. Habis ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Salman Fadilah. Saya dari jurusan Informatika semester 6. Di zaman sekarang, segala sesuatu bisa dibantu oleh AI yang dimana memberikan progres jauh lebih cepat secara overall. Ya. Sebelum adanya AI, saya yakin progresnya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam membuat sebuah produk yang dibutuhkan.
pertanyaan saya adalah apakah penggunaan AI bisa sebagai alat bantu yang efektif atau AI yang justru dapat menurunkan kualitas dan menjadi sebuah produk? Karena menurut saya ada perbedaan orang yang menggunakan AI untuk mengambil Benar banget. Ini benar banget ya. Ini benar ya. Jadi kalau kita nggak punya pengetahuan, jadi kita nggak punya pengetahuan, misalnya kita bikin aplikasi tanpa punya pengetahuan coding, tanpa pengetahuan programming, terus kita bikin aplikasi, prompt yang kita pakai ke AI, promptnya jadi sederhana banget. Hasilnya program yang dikeluarin bisa aja misalnya promptnya tolong buatkan aplikasi buat login. Itu orang biasa. Kalau kita jago coding, kita kan tolong bikin aplikasi buat coding. Pastikan nggak bisa dilakukan SQL injection lah, proses scripting lah. Jadi parameternya juga banget. Nah itu bedanya antara yang punya yang orang berilmu sama yang asal-asalan. Jujur, ini saya punya dosen yang bantuin di Pemkot Tangsel. Dia tadinya bikin aplikasi butuh waktu sekitar 2-3 bulan. Sekarang dia bikin aplikasinya sehari selesai. Pakai prompt, hasilnya tetap bagus. Karena memang dia punya programmer beneran. Nah, yang perlu Anda kuasai adalah Anda nggak bisa ambil AI murni, harus betul-betul belajar teori yang diajari sama dosen-dosen di sini. Jadi nggak bisa kita semuanya yang aja nggak bisa. AI itu tergantung perintah yang kita kasih. Kalau perintahnya terlalu sederhana, AI jadi salah hasilnya. Gitu. Anggap ini. Sebelum nggak halus sih. Kalau halus sih, udah dihaluskan. Baik di mana-mana. Itu perjalanan. Ini ada satu terakhir itu katanya cepat ya. Sudah. Udah. Jadi panitia. Bagaimana kita? Ya. Jika pertanyaan ya, pertanyaannya adalah jika AI dalam lingkungan memutuskan sendiri untuk menyerah dan mengabaikan perintah aktivitas sebagai manusia, siapakah yang paling bersalah? Kenapa namanya? Begitu juga. Atau AI-nya. Jadi pertanyaannya di AI berkualitas. Ya. Kondisi sudah gencatan senjata, tapi AI-nya tetap manusia. Yang salah siapa? Ini sama aja kalau nanya gini, Elon Musk bikin mobil otomatis.